Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak presentasi tesis saya. Perkenalkan, saya Leo Pratama, mahasiswa program studi Master of Business Administration, konsentrasi Railway Management, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Tingkat Kinerja Aplikasi Safety Railway Information atau SRI di PT Kereta Api Indonesia Persero berdasarkan ISO 25010 tahun 2011 menggunakan Importance Performance Analysis. Penelitian ini saya susun di bawah bimbingan Bapak Lulu Krusiantoro, SE, MSc, PhD. Saya akan membagi presentasi ini menjadi 5 bagian, dimulai dari pendahuluan, mengapa penelitian ini penting, kemudian landasan teori, framework yang saya gunakan, lalu metodologi, bagaimana cara saya mengumpulkan dan menganalisis data, dilanjut hasil dan pembahasan, temuan utama penelitian, dan ditutup dengan simpulan dan rekomendasi. Oke, mari kita mulai. Bapak dan Ibu, PT Kereta Api Indonesia adalah tulang punggung transportasi perkeretaapian nasional. Dan satu hal yang tidak bisa ditawar dalam operasional kereta api adalah keselamatan. Dalam satu dekade terakhir, PT KAI berhasil menekan angka kecelakaan secara konsisten dari 53 kejadian pada tahun 2015 menjadi hanya 10 kejadian pada 2025. Ini pencapaian luar biasa. Dan salah satu instrumen kunci di balik angka ini adalah aplikasi SRI, Safety Railway Information. SRI adalah platform digital yang memungkinkan seluruh pekerja PT KAI untuk melaporkan unsafe condition dan unsafe action langsung dari lapangan secara real time. Aplikasi ini diluncurkan sejak 2016 dan kini telah berkembang menjadi versi 3.13 yang terintegrasi dalam Employee Super App PT KAI. Namun, ada satu pertanyaan yang selama ini belum terjawab secara ilmiah. Seberapa baik sebenarnya kualitas aplikasi SRI ini menurut para penggunanya? Dan bagian mana yang paling perlu diperbaiki? Penelitian Kairina di tahun 2018 pernah menyentuh isu ini, menemukan 9 atribut bermasalah. Tapi, penelitian ini belum menggunakan standar kualitas perangkat lunak yang diakui secara internasional. Disinilah penelitian saya hadir untuk mengisi kesenjangan evaluasi tersebut. Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana tingkat kinerja aplikasi SRI di PT KAI saat ini? Kedua, atribut apa saja yang menunjukkan kesenjangan antara harapan pengguna dan kinerja aktual aplikasi? Dan ketiga, rekomendasi perbaikan apa yang dapat diberikan agar SRI benar-benar optimal dalam mendukung budaya keselamatan PT KAI? 3 pertanyaan ini yang akan saya jawab satu persatu dalam presentasi ini. Untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, saya perlu alat ukur yang tepat. Dan alat ukur yang saya pilih adalah ISO 25010 tahun 2011. Kenapa ISO 25010? Sederhana, karena ini adalah standar kualitas perangkat lunak yang paling banyak digunakan secara internasional. Ini bukan sekedar checklist teknis, tapi model evaluasi yang sudah teruji di berbagai industri global. Standar ini mendefinisikan 8 karakteristik kualitas sistem. Tapi untuk penelitian ini, saya memilih 6 yang paling relevan dari sudut pandang pengguna, yaitu functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, dan security. 2 karakteristik yang tidak saya gunakan, yaitu maintainability dan portability, adalah ranah teknis tim developer yang tidak bisa dinilai langsung oleh pengguna di lapangan. Ke-6 karakteristik tadi, kemudian saya terjemahkan menjadi 23 variabel yang konkret, melalui proses expert judgment bersama narasumber kunci dari PT KAI. Bukan asal terjemahkan, tapi dikalibrasi dengan realita operasional di lapangan. Tapi mengukur kualitas saja belum cukup bagi manajemen. Yang lebih penting adalah tahu atribut mana yang paling perlu diperbaiki. Disinilah Importance Performance Analysis atau IPA bekerja. IPA dikembangkan oleh Martilla dan James pada 1977. Cara kerjanya elegan. Kita membandingkan 2 dimensi sekaligus. Seberapa penting suatu atribut bagi pengguna, dan seberapa baik sistem memenuhinya saat ini. Hasilnya dipetakan ke dalam 4 kuadran yang masing-masing memberikan sinyal berbeda bagi manajemen. Untuk memperkuat analisis, saya juga menggunakan gap analysis dari Feng et al. Tahun 2014 yang menghitung selisih antara harapan dan kenyataan di setiap atribut. Semakin besar gap negatif, semakin besar ketidakpuasan yang dirasakan pengguna. Tapi mengukur kualitas saja belum cukup bagi manajemen. Yang lebih penting adalah tahu atribut mana yang paling perlu diperbaiki. Disinilah Importance Performance Analysis atau IPA bekerja. IPA dikembangkan oleh Martilla dan James pada 1977. Cara kerjanya elegan. Kita membandingkan 2 dimensi sekaligus. Seberapa penting suatu atribut bagi pengguna, dan seberapa baik sistem memenuhinya saat ini. Hasilnya dipetakan ke dalam 4 kuadran yang masing-masing memberikan sinyal berbeda bagi manajemen. Untuk memperkuat analisis, saya juga menggunakan gap analysis dari Feng et al. Tahun 2014 yang menghitung selisih antara harapan dan kenyataan di setiap atribut. Semakin besar gap negatif, semakin besar ketidakpuasan yang dirasakan pengguna. Penelitian ini juga berpijak pada teori Delon dan McLean 2003 yang menegaskan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi secara langsung memengaruhi kepuasan pengguna. Ini relevan karena efektivitas SRI tidak hanya ditentukan oleh apakah sistem ini berjalan, tapi oleh kualitas informasi yang dihasilkannya. Satu lagi, teori budaya keselamatan dari James Risen 1997 dan Cooper tahun 2000 mengingatkan kita bahwa sistem pelaporan adalah fondasi dari organisasi yang belajar dari risiko.
Artinya, kualitas aplikasi Sri bukan sekedar isu IT, namun ini berkaitan langsung dengan seberapa kuat budaya keselamatan PT KAI. Penelitian ini tidak berdiri sendiri, ada 4 penelitian terdahulu yang menjadi pijakan. Yang pertama, Khairina 2018 menemukan 9 atribut aplikasi Sri bermasalah, tapi belum dengan ISO 25010. Kedua, Sukmoro 2025 mengkonfirmasi bahwa kombinasi IPA dan ISO 25010 efektif di konteks perkeretaapian. Kemudian, Ramadanti 2024 menemukan functional completeness dan fault tolerance jadi prioritas pada aplikasi Ki HSE di Waskita Karya. Sedangkan Pratama dan Mutiara tahun 2021 menjadi sumber adaptasi instrumen kuesioner penelitian ini. Dari sini terlihat jelas, kombinasi ISO 25010 dan IPA sudah terbukti relevan, tapi belum pernah diterapkan pada aplikasi Sri. Itulah kontribusi utama penelitian ini. Sekarang kita masuk ke bagaimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, diperkuat dengan wawancara mendalam untuk triangulasi data. Populasi saya adalah 2.216 pengguna aktif aplikasi Sri berdasarkan data IT Operation PT KAI periode 6 bulan terakhir. Dengan rumus Lovin pada signifikansi 10%, saya menetapkan sampel 100 responden, dipilih melalui purposive sampling. Komposisinya 49 safety inspector dari Jawa dan Sumatera dan 51 pekerja operasional di daerah operasi 1 Jakarta. Kombinasi ini penting. Saya perlu perspektif dari dua sisi. Petugas yang melaporkan dari kantor pusat, kemudian pekerja lapangan yang menggunakannya setiap hari. Instrumen kuesioner terdiri dari 23 variabel, diadaptasi dari penelitian terdahulu dan divalidasi melalui expert judgment. Setiap variabel diukur pada 2 dimensi, kepentingan dan kinerja, menggunakan skala Likert 1-5. Total 50 poin pengukuran per kuesioner. Untuk triangulasi, saya juga melakukan wawancara mendalam dengan 3 narasumber kunci. AR sebagai Manager of Safety Inspection, LB sebagai Senior Research and Procedure Safety Officer, dan IB sebagai Manager of IT Product Operation Management. Alur Sri yang mereka kelola dimulai dari pekerja menemukan bahaya, kemudian input ke Sri, diverifikasi admin Sri, kemudian ditindaklanjuti unit terkait, dan ditutup dengan dokumentasi. Sederhana di permukaan, tapi dampaknya sangat besar untuk keselamatan. Sebelum menganalisis, saya perlu memastikan dulu bahwa instrumen yang saya gunakan benar-benar bisa dipercaya. Hasil uji validitas Pearson Product Moment, seluruh 23 variabel dinyatakan valid. R hitung semuanya di atas R tabel, 0,196. Untuk reliabilitas, Cronbach's alpha minimal 0,957 untuk dimensi kepentingan dan 0,970 untuk dimensi kinerja. Ini menunjukkan jauh di atas ambang batas minimum 0,60. Artinya, instrumen ini sangat andal. Kita bisa mempercayai angka-angka yang akan saya sampaikan berikutnya. Ini adalah jantung dari penelitian saya. Mari kita lihat apa yang ditemukan. Pertama, kabar baiknya, secara umum aplikasi Sri berada dalam kategori baik. Grand Min kinerja 4,31 dan Grand Min kepentingan 4,45 dari skala 5. Tapi, dan ini yang saya ingin Anda perhatikan baik-baik, seluruh 23 variabel menunjukkan gap negatif. Tidak ada satupun yang memenuhi harapan pengguna sepenuhnya. Ini bukan hanya sekedar statistik, ini sinyal kesenjangan yang bersifat sistemik. Pengguna sudah menerima dan menggunakan aplikasi ini, tapi mereka secara konsisten merasakan bahwa kenyataan belum menyentuh harapan mereka. Variabel dengan gap terbesar, A1 Functional Completeness dan B3 Resource Utilization, keduanya mencapai minus 0,220, sedangkan gap terkecil ada pada F5 Authenticity, minus 0,02, artinya aspek keamanan login sudah relatif memuaskan pengguna. Hasil IPA dan gap analysis tadi kemudian saya petakan ke dalam Importance Performance Matrix yang membagi 23 variabel ke dalam 4 kuadran. Kuadran 1 Concentrate Here adalah yang paling kritis. 2 variabel masuk di sini. A3 Functional Appropriateness dan B3 Resource Utilization. Kepentingannya tinggi tapi kinerjanya masih rendah. Ini adalah prioritas utama yang harus ditangani PT KAI. Kuadran 2 Keep Up the Good Work berisi 10 variabel yang sudah baik dan dianggap penting. Ini kekuatan Sri yang harus dijaga. Ketiga, kuadran Low Priority berisi 9 variabel dengan kepentingan dan kinerja sama-sama rendah, namun perlu diperbaiki, tapi tidak mendesak. Dan kuadran 4, possible overkill, 2 variabel yang kinerjanya sudah sangat tinggi, tapi relatif kurang diprioritaskan pengguna. Ini mengindikasikan adanya potensi over investment pada aspek tertentu. Mari saya bahas lebih dalam 5 atribut prioritas yang ditemukan penelitian ini. Prioritas 1, B3, Resource Utilization. Ini variabel dengan gap terbesar dalam seluruh penelitian, dan bukan kebetulan. Hampir 48% responden mengeluhkan hal yang sama. Aplikasi lambat, sering crash di jam-jam sibuk, dan sangat bergantung pada kualitas sinyal internet di lapangan. Saya memperdalam ini melalui wawancara. Manajer IT mengonfirmasi, akar masalahnya adalah single server dependency. Seluruh beban pengguna ditopang satu server tanpa mekanisme distribusi beban yang optimal. Ketika lonjakan pengguna terjadi secara bersamaan, server menjadi bottleneck. Bayangkan implikasinya, seorang petugas menemukan kondisi berbahaya di jalur terbuka, sinyal lemah, aplikasinya lambat, dan akhirnya laporan gagal dikirim. Satu potensi bahaya yang seharusnya tercatat, hilang. Rekomendasi konkret dari IT,
secara teknis, yaitu lazy loading dan kompresi data, pengembangan offline mode, migrasi ke arsitektur microservices, dengan load balancing dan caching. Targetnya konsumsi data turun 20%, loading di bawah 3 detik di jaringan 3G, dan crash rate di bawah 1%. Prioritas 2, A3 atau Functional Appropriateness. Atribut ini berkaitan dengan relevansi informasi yang dihasilkan sistem untuk kebutuhan penggunanya. Manajer safety menyatakan langsung dalam wawancara, dashboard Sri saat ini hanya memuat 2 metrik dasar, belum sepenuhnya mendukung pengambilan keputusan keselamatan yang optimal. Manajer IT menambahkan, fitur analitik trend, integrasi koordinat GPS, dan sinkronisasi data aset SAP, semuanya belum tersedia. Ini menggambarkan gap yang sangat relevan bagi level manajerial. Sri sudah berhasil menjadi alat pelaporan, tapi belum berkembang menjadi alat pendukung keputusan keselamatan. Pengguna tidak hanya butuh data, mereka butuh insight. Rekomendasinya, redesign dashboard berbasis user-centered design, fitur analitik trend, dan Pareto hazard per unit, customizable report, dan integrasi GPS dan SAP. Target kepuasan informasi mencapai minimal 85%. Prioritas 3, yaitu A1 atau Functional Completeness. Pengguna harus mengkompresi foto secara manual sebelum mengunggahnya ke Sri. Tidak ada template laporan yang terstandar, dan proses penutupan laporan masih bergantung pada ketersediaan pejabat yang berwenang. Solusinya, sistem multi lampiran dengan kompresi otomatis, template laporan per kategori bahaya, dan otomatisasi alur kerja PIC. Targetnya, completeness rate di atas 90%. Adopsi template mencapai 70%. Prioritas 4, D5, yaitu accessibility. Akses website Sri masih memerlukan VPN internal. Ada bug upload di perangkat iPhone atau iOS, dan sosialisasi penggunaan belum merata ke seluruh unit dan DAO. Rekomendasinya, kembangkan Progressive Web App atau PWA, perbaiki bug iOS, dan intensifkan program onboarding lintas unit. Targetnya, pengguna aktif bertambah 10%, dan error akses di bawah 5%. Prioritas terakhir, yaitu Functional Correctness. Temuan ini yang paling menarik dari wawancara mendalam dengan narasumber LB selaku Senior Research and Procedure Safety Officer. Tingginya tingkat typo dan ketidaktepatan deskripsi dalam isian laporan menyebabkan verifikator harus menganalisis ulang klasifikasi teknis secara manual, dan dampaknya jauh lebih serius dari yang terlihat. Akurasi statistik keselamatan PT KAI ikut terganggu. LB menegaskan, pelaporan Sri saat ini masih berorientasi pada kuantitas laporan, padahal yang seharusnya diutamakan adalah kualitas isi laporan. Rekomendasinya, smart form dengan drop-down kodifikasi resmi, sistem report quality scoring dengan validasi real-time, dan modul pelatihan in-app tentang standar penulisan laporan. Baik, kita sampai di bagian simpulan. Saya akan menjawab 3 pertanyaan penelitian secara langsung. Pertanyaan pertama, bagaimana tingkat kinerja aplikasi Sri? Secara umum baik, grading kinerja 4,31 dari skala 5. Tapi seluruh 23 variabel menunjukkan gap negatif, mencerminkan kesenjangan sistemik antara harapan dan kondisi aktual. Dimensi performance efisiensi mencatat kinerja terendah 4,23, sementara usability tertinggi 4,35. Pertanyaan kedua, variabel mana yang memiliki gap signifikan? 2 variabel di kuadran 1, A3, Functional Appropriateness, dan B3, Resource Utilization, sebagai prioritas utama. Ditambah 3 variabel gap signifikan, A1 Functional Completeness, D5 Accessibility, dan A2 Functional Correctness. Pertanyaan ketiga, apa rekomendasinya? 5 perbaikan terstruktur, yaitu 1. Redesign dashboard analitik untuk A3, 2. Optimasi arsitektur dan offline mode untuk B3, 3. Kelengkapan fitur pelaporan dan template untuk A1, 4. Progressive web app dan sosialisasi untuk D5, dan terakhir smart form, quality scoring, dan pelatihan in-app untuk A2. Semua berbasis triangulasi 3 sumber data, dan semuanya siap diterapkan secara bertahap oleh PT KAI. Dari temuan ini, saya memberikan 3 kelompok saran. Bagi pengelola aplikasi Sri, prioritaskan optimasi resource utilization terlebih dahulu. Ini yang paling banyak dikeluhkan dan dikonfirmasi sebagai masalah arsitektural. Libatkan safety inspector dalam co-design dashboard, kemudian kembangkan mekanisme umpan balik berkala. Bagi manajemen PT KAI, jadikan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam review manajemen SMKP. Alokasikan anggaran berdasarkan urutan 5 atribut prioritas dan lakukan evaluasi kinerja Sri secara periodik. Dan bagi penelitian selanjutnya, perluas cakupan ke seluruh wilayah operasional PT KAI. Kombinasikan IPA dengan SEM atau TAM, dan lakukan studi pasca implementasi untuk memverifikasi efektivitas rekomendasi ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan 1 kalimat yang menjadi semangat penelitian ini. Peningkatan kualitas aplikasi Sri adalah investasi nyata untuk keselamatan seluruh insan PT Kereta Api Indonesia. Penelitian ini bukan hanya tentang angka dan statistik. Ini tentang memastikan bahwa setiap pekerja PT KAI yang sedang berjaga di malam hari di jalur terbuka atau bekerja di emplasemen dengan sinyal meragukan, bisa melaporkan potensi bahaya dengan mudah, cepat, dan akurat. Karena 1 laporan yang tepat waktu bisa mencegah 1 kecelakaan. Penelitian ini menghasilkan 100 responden, 23 variabel ISO 25010, dan 5 rekomendasi konkret berbasis data.
yang saya harap dapat menjadi kontribusi nyata bagi PT KAI dalam memperkuat budaya keselamatan proaktif dan mendukung program Zero Accident. Demikian presentasi tesis saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.